Action. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelumnya perkenalkan dahulu, Ibu Berlian, kami dari kelompok 3 dasar ERP kelas Sistem Informasi 2023E. Jadi anggota kami terdiri dari Grand Samuel Manurung dengan NIM 152, Noval Abdullah Baso dengan NIM 155, Imratus Soliha dengan NIM 162, Oktaviana Ramadhani dengan NIM 167, Sinta Olivia dengan NIM 174, Zara Amalia dengan NIM 177, dan Nauroh Azmia dengan NIM 178. Baik, langsung saja kita masuk ke studi kasusnya. Di sini kami mengambil bisnis parfum yang bernama Aromasen. Jadi kami menjual beberapa parfum lokal, ada parfum botolan, isi ulang, dan racikan custom. Jadi awalnya kami bisnis ini itu berjalan dengan sederhana, tetapi seiring berjalannya waktu, dengan permintaan yang meningkat dan juga pelanggan yang semakin beragam, akhirnya kami memutuskan untuk membuka toko fisik pertama. Nah, seiring dengan pertumbuhannya bisnis kami, operasional itu mulai terasa semakin rumit. Jadi salah satu tantangan awalnya yang kami hadapi itu di proses pembelian bahan baku, di mana kami masih mencatat semuanya secara manual, mulai dari supplier mana yang kami beli, berapa liter alkohol yang kami butuhkan, dan juga kapan terakhir kali kami restock botol kaca itu sendiri. Jadi tidak jarang kami lupa untuk melakukan pemesanan secara tepat waktu, sehingga kami kebingungan membedakan apakah barang dari supplier A itu udah datang atau belum. Akibatnya, produksi kami itu seringkali itu harus tertunda karena beberapa bahan baku belum tersedia. Nah, masalah ini juga berkaitan langsung dengan manajemen stok, di mana tanpa sistem yang jelas, kami itu kesulitan untuk mengetahui kapan harus membeli ulang suatu bahan. Pernah waktu itu aroma bestseller kami seperti Secret Whisper itu kosong selama 1 minggu, karena kami baru sadar stok itu udah nggak ada ketika 3 pelanggan kami menanyakannya. Kemudian, di toko fisik kami, transaksi di kasir itu masih manual dengan cara tulis di buku, hitung menggunakan kalkulator, dan juga menulis dengan nota manual. Nah, hal kecil seperti ini tuh akan menjadi beban besar bagi kami, di mana setiap malam kami harus menghabiskan waktu untuk merekap penjualan hari itu, dan seringkali terdapat selisih yang tidak jelas asalnya. Selain itu, kami juga menyesal jika setiap transaksi itu hanya sekedar jual beli tanpa adanya jejak pelanggan. Jadi kami ingin setiap pembeli itu bisa terdata melalui pembuatan member dengan menanyakan informasi sederhana seperti nama dan email. Nah, dari situ kami juga mulai mengenal siapa pelanggan setia kami dan siapa yang baru pertama kali datang. Kemudian, seiring berjalannya dengan data sederhana itu, kami juga bisa tahu siapa yang sering belanja dan apa saja aroma favorit mereka, sehingga kami bisa menyusun promosi yang lebih tepat sasaran. Kemudian, di samping itu, kita juga sudah tidak lagi sekedar sebar diskon lewat Instagram, tetapi juga mengirim pesan khusus melalui email untuk mengajak pelanggan kembali dengan penawaran refill khusus. Nah, selama ini data itu tidak terintegrasi, bahkan sebagian besar tidak pernah tercatat sama sekali. Terakhir, yang paling melelahkan adalah bagian keuangan. Nah, semua pemasukan dari toko fisik itu harus direkap sendiri. Untuk menyatukan semuanya menjadi laporan bulanan, itu menjadi pekerjaan yang sangat berat dan menyita banyak waktu, sehingga membuat kami ragu juga pada keakuratan angkanya. Jadi, kami membutuhkan sistem yang bisa bekerja secara otomatis dan saling terhubung, bukan hanya untuk mencatat penjualan, tetapi juga mengelola stok, mengenali pelanggan, hingga merapikan keuangan kami. Kami mengetahui sudah saatnya bisnis kecil ini untuk naik level. Jadi bukan hanya secara penjualan, tapi juga cara pengelolaannya. Karena pada akhirnya pertumbuhan yang sehat itu bukan hanya soal menjual lebih banyak, tetapi juga mengatur semuanya dengan lebih cerdas. Oleh karena itu, kami memanfaatkan sistem Odoo dengan beberapa submodul. Di sini pertama ada dari modul sales, kita mengambil submodul point of sales, di mana
permasalahan yang dihadapi transaksi jual dan beli dengan customer di toko fisik itu masih manual. Nah, PIC-nya itu saya sendiri, kemudian integrasinya, jadi untuk setiap data transaksi di POS ini, customer itu perlu memberikan data sederhananya untuk diinput oleh kasir, seperti nama dan email. Kemudian data ini akan terkoneksi ke submodul kontak yang nantinya akan dipakai oleh CRM dan sales. Kemudian di sini ada modul supply chain di mana submodulnya purchase. Kami kesusahan dalam mencatat transaksi dengan supplier, baik ketika melakukan pesanan dari supplier mana dan barang yang sudah datang. Untuk PSI-nya Nauroh Azmia. Nah, di sini integrasinya ketika melakukan request for quotation, vendor itu mengantarkan produk ke divisi inventory. Kemudian divisi inventory ini melakukan validasi ketika barang masuk oleh vendor. Selanjutnya di sini ada modul sales di mana submodulnya CRM atau Customer Relationship Management. Di sini masalahnya kami ingin tahu bagaimana preferensi customer dan bagaimana agar customer itu tetap loyal. Dan PIC-nya Sinta Olivia. Kemudian integrasinya di sini CRM mengambil data customer melalui transaksi oleh POS tadi, kemudian dapat memberikan penawaran melalui sales kepada customer secara personal. Hasil akhirnya CRM dapat menentukan mana pelanggan yang menguntungkan ataupun tidak. Kemudian di sini ada modul finance di mana submodulnya invoice. Di sini masalahnya kami pencatatan itu masih secara manual. Jadi ada permasalahan di jejak transaksi dengan pelanggan dan supplier. PIC-nya Zahra Amalia dan integrasinya untuk setiap transaksi yang masuk dari sales, divisi invoicing mengirimkan invoice kepada customer yang telah menyepakati quotation. Divisi invoicing juga melakukan pembayaran invoice kepada vendor dan validasi transaksi customer. Selanjutnya ada modul marketing, submodulnya marketing automation, di mana masalahnya promosi itu masih belum tersegmentasi, sehingga belum bisa mengirimkan promosi otomatis sesuai minat pelanggan. PIC-nya Grand Samuel, dan integrasinya divisi ini melakukan pemasaran berupa informasi diskon kepada customer secara masif melalui yang didapat dari POS. Kemudian di sini ada modul finance lagi dan submodulnya accounting, di mana masalahnya pencatatan pemasukan dan laporan keuangan itu masih harus direkap satu persatu secara manual. PIC-nya Naufal Abdullah Baso, dan integrasinya divisi ini melakukan pengawasan transaksi oleh sales dan POS, dan juga membuat laporan transaksi. Yang terakhir ada modul supply chain, di mana submodulnya inventory. Masalahnya kami kesulitan mengecek stok produk yang datang dari vendor dan produk yang keluar terjual. PIC-nya Imroat Solihah, dan integrasinya divisi ini melakukan pengecekan barang masuk oleh vendor dan barang keluar oleh sales. Langsung saja kita simulasi di Odoo-nya. Di sini langsung ke bagian saya yaitu point of sale. Pertama kita mulai dari input produk dulu. Misalkan di sini saya mau input produk baru, kita klik new. Namanya Scarlett. Untuk parfumnya di sini semuanya kami menggunakan 50 ml. Kemudian kita klik track inventory-nya agar kita tahu jumlah stoknya. Di sini produk type-nya kita goods karena ini produk yang habis dipakai. Kemudian kita tambahkan gambarnya dulu supaya lebih menarik. Oke, di sini teksnya kita kosongkan. Harganya kita sama semua 120.000, ada yang 110.000 juga. Kemudian di sini kita kasih notes-nya untuk aromanya. Oke, kemudian di sini ada atribut dan varian. Di sini saya tambahkan untuk intensitas aromanya. Ini juga untuk ketahanannya, ada yang reguler, ada yang intens, dan ada yang very intense. Kemudian di bagian point of sale ini ada kategorinya di sini, ini untuk parfum yang woman. Kemudian sudah kita masuk ke
kembali ke produk, kita masuk ke produk, lalu ke produk varian. Nah, di sini kita cari produk yang baru kita input tadi. Nah, ini ada Scarlett. Nah, ini kan masih kosong untuk cost dan on hand-nya. Nah, ini kita isi satu per satu. Di sini cost-nya untuk biaya kita produk ini 40.000, dan untuk stoknya kita buat misalkan 10. Nah, ini untuk varian lainnya juga kita samakan. Sudah, kalau sudah terisi semua begini, kita kembali lagi ke dashboard. Nah, di sini kita ada payment methodnya juga. Kami ada pakai card, customer account, dan juga cash. Langsung saja kita ke open register ini untuk kita mulai penjualannya. Nah, di sini kami ada aroma yang bestseller. Di sini misalkan pelanggan ingin memberi aroma bestseller dari kategori men, ini kategori men dan ini woman. Jadi untuk kategori mennya misalkan di sini ada God of Heaven, ada pilihan intensitasnya misalkan yang intens itu ditambah 15.000, kalau yang very intense itu ditambah 25.000 selisih harganya. Nah, misalkan yang woman di sini ada Goddess of Heaven, misalkan kita pilih yang very intense, kemudian kita juga masukkan produk tadi yang baru kita input, misalkan ini yang reguler. Nah, kemudian saya tanyakan untuk data customer-nya supaya kita memiliki datanya dengan imbalan kami akan memberikan diskon member baru. Jadi kita create dulu datanya, misalkan di sini namanya Viana, emailnya kita masukkan. Kita minta data nama dan emailnya aja. Kemudian ini juga ada nomor telepon, tapi kami minta hanya emailnya aja. Kemudian di sini kita masukkan untuk diskon member barunya. Di sini kami udah membuat beberapa diskon. Di sini ada diskon 10%, ada payday, ada new member. Nah, kalau payday ini ketika nanti di tanggal payday atau gajian, nah ini kita pakai yang new member aja. Nah, di sini otomatis harganya udah terpotong. Kemudian langsung kita tawarkan juga paper bag-nya. Nah, ini kita misalkan karena dia beli 3, jadi kita beli yang medium, di sini kita nambah 2.000, langsung ke payment. Nah, payment misalkan dia bisa pakai cash ataupun card. Nah, ini misalkan dia bayarnya pakai cash, misalkan cashnya 400.000. Kita pakai cash 400.000. Nah, ini sudah langsung bisa kita validate. Nah, ini berarti artinya transaksinya sudah selesai. Nah, di sini diskon tadi tertera di sini bahwa sudah terpotong sebesar 20.100. Itu sebesar 5% dari total belanjanya. Kemudian ini bisa langsung new order. Nah, apabila kita sudah selesai penjualan di hari itu, bisa langsung ke close register. Nah, ini kita balancing, lalu kita close. Nah, kemudian untuk mengecek apakah data customer tadi udah masuk atau belum, kita cek di submodul kontak. Nah, ini nanti data customer itu juga bisa dimanfaatkan oleh CRM. Nah, ini data kita tadi sudah masuk. Oke, sekian dari point of sale. Bisa dilanjutkan ke submodul yang lainnya. Baik, dari sini akan saya lanjutkan. Izin mempresentasikan.
Nah, berikutnya ada modul CRM. Di modul CRM ini kita bisa memanage data dari pelanggan yang sebelumnya masuk kontak kita untuk memberikan penawaran sesuai preferensi dari pembelian mereka sebelumnya. Di sini misalnya kita bisa membuat baru dari daftar kontak yang sebelumnya ada. Sebelumnya kita ada Viana. Nah, ini kita cantumkan Viana. Misal repurchase God Goddess of Heaven opportunity. Nah, ini sesuai kontaknya yang tadi. Lalu di sini misal kita masukkan harganya tadi berapa? Misal 150 lah. Nah, prioritinya kita masukkan masih medium karena Viana sendirinya tadi hitungannya kan member baru ya. Jadi ini kita masukkan prioritinya masih rendah. Di sini kita bisa langsung tambahkan aja. Nah, lalu kita juga bisa mengatur activity untuk membuat untuk menarik pelanggan tersebut. Misalnya dengan membuat email. Misalnya ini kita email promo. Kita jadwalkan di tanggalnya. Misal kita masukkan tanggal 19 promo. Nah, ini bisa kita save. Nah, ini logo yang berbentuk jam tadi akan berubah menjadi logo email sesuai yang kita masukkan. Dan datanya tersebut juga masuk ke daftar kalender ini. Nah, berikutnya kalau misalnya kita berhasil menggait atau menarik customer tersebut, ini nantinya akan semakin naik dan sampai ke tahap one ini. Nah, kalau one ini kita artinya kita mendapatkan keuntungan dari change tersebut. Nah, di sini juga kita bisa membuat quotation secara langsung. Misalnya kita di sini kita bisa membuat new quotation secara langsung dari customer Viana tadi. Sini kita masukkan produknya. Kita masukkan very intense. Lalu very intense lagi. Nah, ini unit price-nya sudah tertera. Di sini kita juga bisa memasukkan coupon code ataupun reward dan diskon. Ini rewardnya langsung 10% auto dari daftar diskon yang kita punya tadi. Nah, kalau sudah ini bisa dikonfirm. Nah, lalu kalau previewnya sendiri seperti ini dari sudut pandang pelanggannya, sudut pandang customer. Jadi ini sudah tercantum produk, unit price, kuantitinya, jumlah, sama diskonnya langsung tercantum, serta total harganya. Nah, ini bisa kita langsung create invoice. Kita bisa langsung create draft. Nah, jadinya seperti ini. Lalu untuk berikutnya bisa tersambung ke modul sales. Selanjutnya akan saya alihkan ke PIC modul sales. Oke, selanjutnya ada bagian marketing automation. Di bagian
pada bagian marketing automation kita bisa mengambil sesuai dengan study case, kita bisa mengambil data dari CRM ataupun POS untuk melakukan segmentasi pemasaran. Nah, sebagai contoh, saya akan mengambil data dari CRM untuk dilakukan pemasaran. Oke, di sini. Oke, jadi di sini ada marketing automation, kita bisa coba pakai. Kita create campaign, start from the scratch. Oke, jadi misalnya saya ingin mengambil dari bagian CRM. Nah, saya akan buat judulnya adalah CRM lead. Targetnya kita ambil dari bagian CRM, yaitu di bagian lead. Nah, di sini kita ambil unicity-nya untuk penyatuannya di bagian email. Email lead. Nah, lalu nanti ada record-nya. Nah, ini adalah beberapa orang yang telah melakukan transaksi. Oke, di bagian CRM. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan aktivitas seperti melakukan email blasting. Saya buat judulnya email blasting. Oke, kita ambil template-nya itu, kita akan kirimkan send welcome email aja. Di sini ada template-nya. Oke, template-nya nanti di sini logonya saya hapus dulu. Oke, kemudian di sini thanks for joining us. Nah, saya akan buat di sini Roma. Lalu sini ada ketik untuk mention ini ada keren. Oke. Selanjutnya kita save. Nah, di sini ada trigger. Nah, di trigger ini adalah di mana saat memulai ketika kita tekan start email blastingnya akan dilakukan. Nah, kita buat pada 0 hour aja. Oke, selanjutnya saya ingin melakukan kelanjutan dari email blasting tadi. Jadi ketika emailnya itu reply, saya ingin melakukan update pada rating customer pada CRM. Contohnya, if saya buat judulnya if reply customer prioritize. Lalu server action-nya kita ambil. Nah, di sini udah ada template-nya, tergantung dari unicity based on emailnya, based on apa. Jadi karena di sini ada based on email lead, nah di sini ada beberapa trigger yang muncul untuk template-nya. Atau kalau mau disetting secara tersendiri, itu bisa nanti di bagian reply high priority, terus di sini bisa kita custom lagi. Nah, di sini update priority-nya to very high. Nah, ini nanti akan diotomatisasi ke bagian CRM untuk melakukan update ratingan pada customer. Oke, selanjutnya. Nah, email reply, email blasting, di sini kita akan trigger setelah 2 jam dari reply-nya. Save and close. Selanjutnya, apabila tidak di-reply, kita akan low prioritize atau kita buang kontaknya. If not replied, not prioritize. Nah, server action-nya kita ambil di bagian not open low priority. Nah, triggernya samain 2 jam dan di bagian after-nya mail not reply. Oke. Oke, di sini selesai.
Jadi kita ada dua kejadian, apabila di reply, dia akan melakukan si update di bagian customer relation management. Kalau tidak, nanti dia akan dihapus ratingnya. Selanjutnya kita bisa start saja. Nah, ketika kita sudah start, nanti akan berada di stage running. Nah, di sini kita butuh proses dari hulunya untuk menjalankan beberapa message. Dan karena ini gratis, jadi ada beberapa batasan tertentu. Nah, untuk pembuktiannya, saya sudah buat template sendiri beberapa waktu yang lalu. Nah, ada 8 email sukses yang masuk. Nah, 8 email yang masuk, 25% dibuka. Nah, di sini ada kontak yang sudah membuka emailnya. Nah, contoh emailnya itu bisa kita lihat pada template-nya. Promotion. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin dari Novel bisa share screen untuk membantu melihatkan emailnya. Di sini saya akan memperlihatkan contoh emailnya yang sudah masuk. Nah, jadi di sini adalah email promosi yang sudah masuk di email saya. Seperti ini. Ya, begitu kira-kira bagian dari email blastingnya tadi. Saya akan lanjutkan ke bagian divisi selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada CRM. Di sini ini tuh ada kayak vendor-vendor yang kita pakai. Terus kalau mau pakai vendor baru, tinggal tinggalin. Contoh kayak PT sekian. Terus ini emailnya buat nomor teleponnya ini di jalan kayak di Jakarta, negaranya Indonesia. Buat NPWP kita juga asal. Terus kan ini udah, jangan lupa disimpan. Nah, jual Sambon. Alah, enggak. Buat NPWP kita kosongin aja. Terus buat beli ke vendor kita pakai purchase footage. Ini beberapa dari stok barang yang udah dicoba. Kalau mau beli baru, pencet new. Habis itu kita pilih vendor. Contoh kita mau beli kardus, berarti kita pakai vendor yang custom box. Terus di sini kita ambil box. Nah,
Nah, di sini kita mau beli dari vendor itu 20. Karena udah kita send permintaan ke vendornya, pencet send. Habis itu confirm order. Nah, di sini tuh di receive ini seharusnya inventory. Kita pencet dulu buat ngecek. Terus yang validate juga dari inventory. Jadi kayak gini. Buat request verification kayak gitu, nanti pembeliannya bakalan masuk ke inventory. Terus buat yang order lainnya kayak purchase order plus purchase agreement ini buat kayak ngajuin permintaan, kayak kontrak dulu ke vendornya. Contoh, mau ke PT Medical, kita mau beli di medical ini etanol buat alkohol pastinya. Nah, kita tulis dulu di sini mau 15. Terus kita ngajuin harganya. Misal mau kita ngajuin harga dari vendor itu 20.000. Terus nanti pencet ini juga jangan lupa dari kapan sampai kapan. Kita confirm attach, terus langsung ke purchase agreement kayak gini. Terus send RFQ, nanti pihak vendornya itu bakalan ngecek sesuai atau enggak. Kalau emang sesuai bakalan di confirm order, terus masuk ke bill matching buat kita bayar ke vendornya. Dan ini bakalan dilakuin sama accounting yang akan mau persentase di saya. Baiklah, selanjutnya adalah untuk bagian inventory. Bagian inventory sendiri ini kita harus memastikan barang-barang yang masuk dan juga keluar dari warehouse. Lalu di sini ada beberapa operation yang harus dilakukan oleh bagian inventory. Yang pertama itu ada receipt. Itu adalah menerima barang-barang yang sebelumnya telah dipurchase ke vendor. Jadi untuk menerima dan mengatur letak barangnya ini di bagian receipt. Lalu di sini juga ada delivery order yang harus dikeluarkan dari gudang kita. Di sini ada 2 yang harus kita deliver. Kita pastikan dulu demand sama quantity-nya. Lalu kita bisa langsung validate. Nah, lalu di bagian POS itu adalah barang-barang yang keluar tapi melalui kasir. Dan juga ada internal transfer. Kalau internal transfer itu adalah barang-barang yang keluar, barang-barang yang dipindahkan tapi antar warehouse. Karena ini warehouse-nya cuma 1, jadi tidak ada operasi internal transfer. Selanjutnya adalah di bagian replenishment. Untuk replenishment sendiri adalah sistem supaya kalau misalnya kita perlu produk, kita tidak perlu terlalu lama menunggu dan kita langsung tahu apa aja produk yang harus kita pesan. Nah, di sini kita bisa filter dulu dengan memilih to reorder. Jadi ini adalah barang-barang yang harus kita pesan lagi untuk memenuhi safety stock-nya. Di sini misalnya ada Desire Blue 50 ml yang regular. Di sini di on hand ada 10 buah. Lalu minimal barang yang harus kita punya di stok kita adalah 25. Maka secara otomatis sistem akan membuat order. Nah, selanjutnya adalah kalau kita klik order,
maka pemesanan bisa langsung masuk ke bagian purchase. Tapi ini vendornya belum di set. Guys, ini ntar aku potong aja ya. Mulai lagi. Nah, di bagian replenishment, misalnya ada yang blooming heaven 50 mili yang intens. Di sini di stok gudang ada 25 buah, sedangkan minimal atau safety stoknya di sini ada 30. Maka kita bisa langsung klik order. Nah, maka akan terbuat PO dan akan masuk ke bagian purchase. Nah, di bagian purchase kita bisa cek dulu kuantitinya apakah sudah sesuai ataukah ada perubahan. Misalnya anggapnya sudah sesuai, kita bisa klik confirm order. Lalu di sini akan terbuat receipt, yang mana harus kita validate dulu apakah sesuai permintaan sama kuantitinya. Anggap aja setelah kita cek sesuai, kita bisa langsung validate. Atau kalau misalnya belum sesuai, kayak produknya yang dikirim kurang oleh vendor, misalnya cuma dikirim 3. Nah, maka kalau misalnya kita validate, di sini ada keterangan kita bisa create back order atau no back order. Nah, karena ini produknya tidak terlalu diperlukan untuk sekarang, maka kita lakukan PO untuk selanjutnya saja. Jadi tidak perlu bikin back order. Nah, di menu barangnya sudah masuk, kita cek dulu di bagian stok. Nah, ada blooming heaven yang intens. Nah, di sini seperti yang tadi kita lihat ada 3 produk yang masuk, sehingga di bagian di stok gudang kita ada sudah ada 28 blooming heaven. Lalu di bagian movie story kita juga bisa cek operation yang udah terjadi. Di sini ada yang masuk tadi, lalu juga ada yang out, lalu juga ada yang POS yang dari kasir, dan juga di sini ada quantity update. Oke, mungkin sekian. Oke, baik. Selanjutnya akan masuk ke bagian invoicing. Izin share screen. Baik. Invoicing sendiri di sini berkaitan dengan pembelian dari customer atau menagih ke customer serta menagih tagihan ke vendor. Berarti di sini kita mulai dari vendor dulu. Berarti invoicing-nya berkaitan dengan purchase. Di sini di purchase contoh yang telah dibuat tadi yaitu yang di sini yang P0048. Nah, di sini ada order ke vendor Blooming Heaven 50 mili. Sini kita akan melakukan bill matching terlebih dahulu agar invoice-nya bisa diterbitkan. Baik, sini vendor bill-nya sudah muncul, lalu kita klik confirm dan sudah terpost. Lalu selanjutnya kalau untuk pada bagian pembelian oleh customer,
bisa kita lihat di sales, order. Nah, di sini ada order yang masuk atas nama customer Viana tadi yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, di sini kita klik invoice, kita confirm. Nah, di sini invoice-nya sudah terpost ya. Bisa kita bayar dulu. Kita klik payment. Nah, sudah in payment. Lalu bisa kita lihat di bagian accounting, customer invoice. Nah, Viana tadi ini udah in payment ya. Kita validate. Nah, di sini invoice-nya sudah terbit, tapi untuk statusnya itu masih in payment dikarenakan harus ada reconcile dari bagian accounting. Jadi saya kasih contoh yang sudah di reconcile tadi oleh Naufal. Nah, di sini invoice-nya sudah terbit kalau ini di sini tampilan kalau pembeliannya sudah dibayar. Invoice ini juga bisa dikirim by email. Sudah terkirim ke email Naufal. Lalu nah, di sini tadi pada bagian point of sale oleh Viana. Nah, di sini untuk invoice oleh Viana tadi dengan total 381.900 sudah terbit. Di sini preview sebagai customer yang mendapatkan invoice-nya atas pembeliannya. Begini. Oke, mungkin itu saja untuk bagian invoicing. Bisa dilanjut oleh submodul berikutnya.
Oke, mungkin dari teman-teman ada tambahan? Atau ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup presentasinya? Mungkin udah. Serius? Sudah cukup. Oke, saya izin untuk menutup presentasi kita pagi ini. Terima kasih kepada penonton yang sudah menonton video ini. Harapannya bisa memberikan hasil yang maksimal ya kepada Ibu Berlian juga. Amin. Kami akhiri presentasi kami pagi ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan karena kami juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.